Saat patroli, penjaga hutan menemukan kamera pengawas dilepas dan dibuang. Saat memeriksa sekitar, tiba-tiba sebuah anak panah melesat ke arahnya. Laolei segera melepas jaket merahnya, lalu bersembunyi di balik pohon sambil mengamati lawan. Tak disangka, detik berikutnya bahunya terkena panah. Ia menahan sakit, mematahkan anak panah itu, lalu bangkit dan kabur. Anehnya, sosok misterius itu tidak mengejar. Laolei langsung masuk mobil, ingin segera menjauh. Tapi karena mobil tua ini, Mobilnya mogok, ia pun terpaksa berjalan kaki. Saat melewati hutan, sebuah pikap terlihat. Pintunya terkunci tanpa plat nomor. Pasti ini mobil si penyerang misterius. Ia menggoreskan kunci sebagai tanda, lalu segera pergi. Tiba di kabin, Laolei menahan sakit saat mencabut anak panah di bahunya. Ia membakar kawat besi untuk menjahit lukanya. Terakhir, ia meminum miras dan menyemprotkannya ke luka tersebut. Hingga kini, Laolei tak tahu siapa si misterius yang menyerangnya. Saat cek CCTV hutan, ternyata sosok itu sedang memburu seorang gadis. Laolei terkejut karena 5 tahun lalu putrinya pun hilang di sini. Demi mencari petunjuk, ia sengaja menjadi penjaga hutan. Yakin sosok itu terkait hilangnya sang putri, Laolei segera menyiapkan alat untuk melawannya. Namun baru masuk hutan, ia kembali disergap. Hendak balik ke pondok, Laolei melihat benda putih di tepi sungai. Ia mendekat, dan ternyata itu gadis yang dikejar sosok misterius. Gadis itu pingsan, napasnya lemah, dan mahkotanya hilang. Laolei menduga sosok itu mungkin pembunuh berantai gadis muda. Ia pun membawanya pulang untuk menolongnya. Malam tiba, kegelapan menyelimuti. Khawatir sosok misterius menemukan mereka, mereka harus bersembunyi. Laolei menyalakan senter, lalu menarik tali di dekatnya. Ternyata itu jebakan hewan miliknya, yang kini jadi tempat berlindung. Namun tiba-tiba, gadis di belakangnya hilang. Saat dicari, gadis itu justru muncul menyerangnya dengan tongkat kayu. Pak Laolei mencoba untuk menenangkan suasana. Gadis itu membawanya sembunyi ke jebakan, lalu memakaikan kaus kakinya pada si gadis. Melihat pria itu tak berniat jahat, si gadis pun tenang meski tak tahu identitasnya. Esoknya, Laolei menggendong putrinya lanjut berjalan. Saat istirahat, ia menunjukkan foto putrinya, namun si gadis menggeleng. Laolei tahu peluang putrinya selamat sangat kecil. Ia hanya bertahan demi harapan. Mereka lanjut berjalan dan sampai di pondok saat malam. Mengira sudah aman, Laolei menaruh senapannya di balik pintu. Belum sempat mereka beristirahat, anjing di rumah tiba-tiba mengeluarkan suara geraman rendah.